Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang menjabarkan kurikulum KTSP. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Linda Febrianti, NIM 293. Saya Muhammad Sadim Sen, NIM 282. Saya Erika Dianti, NIM 295. Selamat menyaksikan. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang diberikan dengan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, kemudian dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan juga peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang pengertian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP itu terdiri dari satuan pendidikan tingkat satuan pendidikan struktur dan juga muatan KTSP satuan pendidikan berlapis. Sebenarnya yaitu menurut Hanafi, KTSP yang hendaknya diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan BSNP sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Artinya yaitu kurikulum baru yang ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Jadi kesimpulan dari pengertian KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang mana pengembangan kurikulumnya sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik peserta didik, dan tentu serta kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu tentang tujuan kurikulum KTSP. Nah, tujuan kurikulum KTSP di sini itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan juga inisiatif sekolah dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan juga masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan yang tercapai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum KTSP. Nah, yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, yang kedua ada beragam dan terpadu. Nah, yang ketiga itu ada tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat itu ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam ada belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir itu ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, di sini ada ciri-ciri kurikulum KTSP ya. Yang pertama ada KTSP itu memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerah. Nah, yang kedua itu ada orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada guru harus mandiri dan kreatif. Yang keempat itu ada guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Sedangkan kelebihan dari kurikulum KTSP, 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Dan sedangkan kelemahan dari kurikulum KTSP, 1. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsep penyusunan maupun prakteknya di lapangan.
C. Yang terakhir, penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. Terima kasih.